Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Jadi, pada tahun 1950, Indonesia yang baru saja merdeka kembali diguncang oleh upaya perpecahan dari dalam negeri. Di wilayah Maluku, muncul sebuah gerakan yang menentang persatuan Indonesia dan berusaha membentuk negara sendiri. Gerakan itu dikenal dengan nama Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih detail mengenai gerakan RMS ini, aku akan jelasin singkat tentang apa aja yang akan dibahas di video kali ini. Pertama, ada latar belakang peristiwa, kemudian kronologinya, lalu tokoh-tokoh yang terlibat, upaya penumpasan, dan yang terakhir, dampak dari gerakan RMS hingga sekarang. Yang pertama itu, mereka ini pengen pisah dari Republik Indonesia Serikat. Nah, karena waktu itu sebagian masyarakat Maluku punya keinginan untuk pisah dari Republik Indonesia Serikat. Mereka merasa cocok berdiri sendiri, bukan lagi jadi bagian dari Indonesia yang baru merdeka. Yang kedua itu dipimpin oleh Dr. Christian Robert Somukil, atau yang bisa disingkat oleh Dr. Somukil. Nah, yang ketiga itu, Maluku merasa tertinggal dibanding Jawa. Masyarakat Maluku juga merasa kalau pembangunan di daerah mereka itu kayak tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Kondisi ini juga bikin muncul rasa kecewa dan nggak adil. Keputusan pemerintah untuk menggabungkan negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia Serikat ini tuh bikin situasi semakin memanas karena banyak orang Maluku yang menolak hal itu. Yang kelima itu ada propaganda Gubernur 9 Serangkai. Sebelum RMS diproklamasikan, ada kelompok yang dikenal sebagai Gubernur 9 Serangkai. Nah, mereka ini kayak tokoh-tokoh Maluku yang aktif gitu, melakukan propaganda atau kayak menyebarkan pengaruh gitu, dan juga ajakan supaya masyarakat itu mendukung pemisahan Maluku dari NKRI. Yang keenam itu ada berasal dari mantan KINL. Jadi sebagian kelompok Gubernur 9 Serangkai itu dulunya adalah tentara KINL. Nah, KINL itu siapa sih? Nah, mereka itu adalah tentara Hindia Belanda. Setelah Belanda pergi, mereka itu kayak masih setia sama sistem lama dan pengen mempertahankan bentuk negara federal. Jadi mereka nolak gabung ke Indonesia. Yang ketujuh itu ada proklamasi 25 April 1950. Nah, jadi puncaknya itu terjadi pada 25 April 1950. Si Dr. Christian Robert Somukil ini resmi memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Nah, yang ke-8 itu wilayah yang ingin dipisahkan. Jadi RMS ini berusaha memisahkan wilayah Maluku Selatan, terutama ada Pulau Seram, Ambon, dan Buru untuk membentuk negara sendiri. 25 April 1950, Proklamasi RMS. Dr. Christian Robert Stephen Somukil, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat, memproklamasikan berdiri Republik Maluku Selatan RMS di Ambon, Maluku. Tujuannya mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Indonesia karena kelompok ini menolak pembubaran RIS menjadi NKRI. April sampai September 1950, operasional militer penumpasan RMS. Apa yang terjadi? Pemerintah Indonesia segera mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Pasukan yang dikirim adalah RIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di bawah komando Kolonel A.E. Kamilrang. Lokasi pertempuran kota Ambon dan sekitarnya menjadi medan pertempuran utama. 3. Desember 1950, RMS mundur ke Serang. Meskipun kota Ambon berhasil direbut, sia-sia pasukan RMS tidak menyerah begitu saja. Mereka mundur ke daerah pendalaman Pulau Seram dan melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya. Situasi di lapangan, pemerintah Indonesia berulang kali mengadakan operasi militer di Seram. Namun, medan yang sulit membuat penumpasan total memakan waktu lama. Aktivitas gerilya ini berlangsung bertahun-tahun hingga awal 1960-an. Tahun 1963 tentang penangkapan Presiden RMS. Setelah lebih dari satu dekade bergerilya, pada tahun 1963, pasukan Indonesia akhirnya berhasil menangkap Dr. Somukil di Pulau Serang. Nah, setelah proses penangkapan, Somukil dibawa ke Jakarta untuk diadili, dan dalam persidangan ia dinyatakan bersalah atas tindakan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Tanggal 12 April 1966, tentang eksekusi Dr. Somukil. Setelah proses pengadilan yang panjang, pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada Somukil. Ia dieksekusi oleh ragu tembak pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi, Jakarta. Eksekusi ini menandai berakhirnya kepemimpinan RMS di Indonesia, meskipun gerakannya tidak sepenuhnya lenyap. Setelah 1966 sampai RMS di Pengangsingan, walaupun kekuatan RMS di Maluku berhasil dipadamkan, sisa pendukungnya, terutama yang pernah menjadi serdadu Kernil, banyak yang bermigrasi ke Belanda bersama keluarga mereka. Di sanalah mereka kemudian mendirikan pemerintah RMS di Pengangsingan, yang terus mengklaim sebagai kelanjutan pemerintah Republik Maluku Selatan. Pemimpin di Pengangsingan, setelah Somukil wafat, tongkat kepemimpinan RMS di luar negeri dipegang oleh sejumlah tokoh Maluku diaspora di Belanda. Nah, kegiatan mereka yang pertama mengadakan kegiatan politik dan sosial untuk memperjuangkan pengakuan RMS. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol RMS seperti bendera
lagu dan upacara kenegaraan simbolis. RMS, RMS Merdeka. RMS, RMS Merdeka. Tetapi harus satu tubuh roh dan jiwa. Baru katakan bina mulia. Nah, selanjutnya ada siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat di dalam gerakan RMS ini? Yang pertama, ada Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang berperan sebagai tokoh utama dan pendiri RMS. Sumokil merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Ia menolak hasil pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ingin Maluku tetap berdiri sendiri. Pada 25 April 1950, ia memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon dan menjadi Presiden RMS. Setelah pasukan TNI melakukan operasi militer, Sumokil melarikan diri ke Seram dan terus melakukan gerilya hingga tertangkap pada tahun 1963 dan kemudian dihukum mati pada tahun 1966. Yang kedua ada Johannes Latuhar Hari. Ia berperan sebagai tokoh Maluku yang pro terhadap NKRI. Ia menentang gerakan RMS dan berusaha meyakinkan masyarakat Maluku agar tetap menjadi bagian dari Indonesia. Latuhar Hari juga dikenal sebagai anggota BPU PKI dan PPKI yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Mr. Johan Manusama. Ia berperan sebagai tokoh RMS di pengasingan Belanda. Setelah kekalahan RMS di Ambon, Manusama menjadi pemimpin RMS di pengasingan di Belanda dan terus memperjuangkan keberadaan RMS di luar negeri. Ia menjabat sebagai Presiden RMS di pengasingan. Yang keempat ada Kolonel Alexander Kawilarang. Ia berperan sebagai Komandan Operasi Militer Penumpasan RMS. Kawilarang ditunjuk oleh pemerintah RI untuk memimpin operasi militer dalam menumpas pemberontakan RMS di Ambon pada tahun 1950. Berkat operasi tersebut, wilayah Ambon berhasil dikuasai kembali oleh TNI. Yang terakhir ada Letkol Slamet Riyadi. Ia menjadi pemimpin pasukan dari Divisi Patimura untuk menyerang Ambon pada November 1950. Ia gugur dalam operasi tersebut dan namanya kini diabadikan sebagai pahlawan nasional. Diplomasi dan negosiasi awal. Jadi, pemerintah Indonesia mula-mula mencoba jalan damai dengan mengajak tokoh-tokoh RMS untuk kembali bergabung dengan NKRI. Namun, ajakan ini ditolak oleh pimpinan RMS seperti Dr. Sumokil. Operasi Maluku 1 dan juga 2. Jadi, karena negosiasi gagal, TNI itu melancarkan operasi militer pada bulan September 1950. TNI mendarat di Ambon dan terjadi pertempuran sengit antara pasukan RMS dengan TNI. Kota Ambon berhasil direbut dan dikuasai oleh TNI pada akhir tahun 1950. Walau sisa-sisa RMS masih bertahan di pedalaman. Penangkapan pimpinan RMS. Jadi RMS tidak langsung lenyap setelah ibu kota mereka jatuh. Pasukan TNI terus melakukan pengejaran ke daerah terpencil. Dan pada bulan Desember 1963, pimpinan RMS DR Sumokil akhirnya ditangkap. Dan pada tahun 1966, Sumokil dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Pengamanan wilayah. Pemerintah menempatkan pasukan keamanan di Maluku untuk mencegah bangkitnya kembali RMS. Dan warga setempat diberi pemahaman tentang pentingnya persatuan dalam NKRI. Pemberontakan dan pertempuran penumpasan RMS ini memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak TNI, pasukan RMS, maupun dari warga sipil Maluku. Sumokil sendiri tertangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati pada tahun 1966. Setelah kalahnya RMS, sekitar 12.000 mantan prajurit KNIL dari Maluku dan pendukung RMS mengungsi ke Belanda. Di Belanda, para pendukung RMS ini ditempatkan di kem-kem dan perumahan yang terpencil. Mereka juga diisolasi dari masyarakat Belanda pada umumnya. Pemerintah Belanda juga tidak mendukung pemberontakan RMS setelah pemberontakan ini gagal. Akibatnya, beberapa pendukung RMS melakukan tindakan terorisme sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah Belanda yang dianggap tidak mau membantu RMS. Tindak terorisme yang dilakukan pendukung RMS di Belanda antara lain percobaan pembunuhan Duta Besar Indonesia di Belanda di rumahnya di Wassenaar pada tahun 1970, penyanderaan kereta api di Worcester, dan penyerangan kedutaan Indonesia pada tahun 1975, penyanderaan kereta api di DuPont dan sekolah dasar di Bowfrans Mill pada tahun 1977. Percobaan pembunuhan terhadap Duta Besar Indonesia ini sempat memperburuk hubungan Indonesia dengan Belanda. Di Maluku sendiri, gerakan RMS menyebabkan perselisihan antara pendukung RMS dan warga Maluku lain yang menolak RMS dan ingin mempertahankan Maluku sebagai bagian dari Indonesia. Dampak bagi Maluku, yaitu luka sosial dan politik. Pemberontakan ini meninggalkan luka mendalam dan memicu konflik berkepanjangan antar kelompok di Maluku. Yang kedua, migrasi besar-besaran. Banyak pendukung RMS dan masyarakat Maluku lainnya melakukan migrasi ke Belanda, menciptakan diaspora yang terus aktif memperjuangkan ideologi RMS. Yang ketiga, ketidakstabilan. Terjadi ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi di Maluku yang diperburuk oleh konflik internal pasca pemberontakan. Dampak bagi Indonesia yaitu pemberontakan ini memperkuat tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. RMS menjadi pelajaran penting tentang ancaman disintegrasi bangsa dan perlunya menjaga persatuan. Yang ketiga, ketegangan hubungan dengan Belanda. Dukungan terselubung dan keberadaan aktivis RMS di Belanda memperburuk hubungan Indonesia dan Belanda. Jadi kesimpulannya, pemberontakan RMS ini terjadi pada 25 April 1950 di Ambon, dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak bergabung dengan NKRI dan ingin membentuk negara sendiri. Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alexander Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi yang berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Selain itu, pemberontakan RMS menjadi pengingat bahwa menjaga keutuhan bangsa bukanlah hal yang mudah. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa semangat persatuan dan kesetiaan terhadap NKRI harus selalu dijaga agar Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat.